Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang stoikiometri atau hitungan kimia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa sederhana, kemudian hukum dasar kimia, persamaan reaksi, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro serta konsep mol. Yang pertama kita bahas tentang tata nama senyawa sederhana. 1. Oksida logam. Senyawa ini merupakan gabungan dari logam yang berikatan dengan oksigen, di mana nama senyawa ini adalah merupakan gabungan dari nama logam disambung dengan kata oksida. Sebagai contohnya MgO, kita beri nama magnesium oksida. Na2O, kita beri nama natrium oksida. Yang kedua, oksida non-logam. Ini merupakan gabungan dari unsur non-logam berikatan dengan oksigen. Nama dari senyawa ini adalah merupakan gabungan dari jumlah, kemudian nama senyawa, maksud saya nama unsur non-logam, kemudian jumlah, dan disambung dengan kata oksida. Sebagai contohnya adalah N2O3. Kita beri nama dinitrogen trioksida. Di sini menunjukkan, saya ulang, kata di ini menunjukkan bahwa jumlah N adalah 2 dan tri ini menunjukkan bahwa oksigennya adalah 3. Kemudian CO2 adalah karbon dioksida dan CO adalah karbon monoksida. Yang ketiga, senyawa ion, yaitu senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Nama senyawa ini adalah gabungan dari nama kationnya dan nama anionnya. Sebagai contoh, kita perhatikan tabel berikut. Di sini ada anion dan ada kation. Untuk anion di sini ada anion nitrat dan sulfat. Sedangkan untuk kation di sini ada kation natrium dan barium. Jika kation natrium bergabung dengan anion nitrat, maka akan membentuk senyawa NaNO3 yaitu natrium nitrat. Sedangkan jika natrium bergabung dengan sulfat, maka akan membentuk senyawa natrium sulfat atau Na2SO4. Sedangkan jika barium bergabung dengan nitrat, maka akan membentuk senyawa BaNO3 dua kali yang kita beri nama barium nitrat. Dan jika Ba2 positif bergabung dengan SO4 2 negatif atau ion sulfat, maka akan membentuk senyawa BaSO4 atau barium sulfat. Kemudian untuk nama khusus senyawa kimia, sebagai contohnya adalah H2O. Ini akan lebih lazim kita sebut dengan air. Kemudian NH3 atau amonia, kemudian CONH2 dua kali adalah urea, kemudian C6H12O6 adalah glukosa, C2H5OH adalah etanol atau alkohol, kemudian C12H22O11 adalah sukrosa atau gula tebu, kemudian CH3COOH adalah asam cuka. Lanjut, hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier. Berbunyi massa zat sebelum reaksi dan setelah reaksi adalah sama. Berarti di sini massa sebelum direaksikan jumlahnya akan sama dengan hasil dari zat-zat setelah direaksikan. Sebagai contohnya, jika zat A kita reaksikan dengan zat B akan menghasilkan suatu produk. Jika zat A adalah 2 gram, zat B adalah 4 gram, maka hasilnya adalah gabungan dari 2 ditambah 4, yaitu 6 gram. Kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya adalah perbandingan massa H dengan O di dalam senyawa H2O adalah 1:8. Kita lanjutkan persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini adalah suatu persamaan yang menggambarkan zat-zat yang bereaksi. Kita sebut sebagai reaktan dan zat-zat hasil dari reaksi tersebut
kita sebut sebagai produk. Sebagai contohnya adalah A direaksikan dengan B, kemudian akan menghasilkan C ditambah dengan D. Maka zat A dan zat B ini kita sebut sebagai reaktan, dan zat C dan zat D ini kita sebut sebagai produk. Contoh berikutnya adalah Fe direaksikan dengan HCl, maka akan menghasilkan FeCl dan H2. Berarti di sini Fe dan HCl merupakan reaktan, sedangkan FeCl dan H2 adalah produknya. Berikutnya, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Yang pertama, hukum perbandingan volume yang disampaikan oleh Gay-Lussac. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contohnya, N2 direaksikan dengan H2, maka akan menghasilkan NH3. Jika N2 yang direaksikan adalah 2 liter, kemudian H2 adalah 6 liter, maka karena di sini koefisien NH3 adalah 2, sehingga di sini kita hasilkan bahwa volume gas H3 adalah 4 liter. Hipotesis Avogadro berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas-gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama, sehingga akan berlaku hubungan secara matematis V1 dibanding dengan V2 sama dengan N1 dibanding dengan N2, di mana V1 adalah volume gas pertama, kemudian V2 adalah volume gas kedua, dan N1 adalah jumlah molekul gas pertama, dan N2 adalah jumlah molekul gas yang kedua. Konsep mol. Mol ini berasal dari bahasa Yunani, yakni mols, berarti massa. Maka definisi dari mol ini adalah dalam satuan SI ini digunakan untuk menghitung jumlah zat. 1 mol zat menyatakan banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram isotop C12. Kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel. Jika 1 mol zat, ini kita ketahui bahwa di dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka sebagai contohnya jika ada 1 mol Fe, di situ terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Fe. Jika 0,5 mol Fe, maka jumlah partikelnya adalah 0,5 dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga akan terdapat 3,01 kali 10 pangkat 23 atom Fe. Sehingga untuk hubungan mol dengan jumlah partikel secara matematis bisa kita tuliskan bahwa N sama dengan N kali L, di mana N adalah jumlah partikel, N adalah mol zat, dan L adalah bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang kedua adalah massa molar zat. Massa molar zat ini adalah massa suatu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif pada atom dan massa molekul relatif pada suatu senyawa, di mana untuk massa atom relatif atau AR dirumuskan ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Sedangkan untuk massa molekul relatif atau MR ini adalah MRX adalah massa rata-rata 1 mol X dibagi dengan 1/12 dikalikan dengan massa 1 atom C12. Dimana untuk selanjutnya AR suatu unsur dapat dilihat di dalam tabel SPU, dan MR suatu senyawa dapat dihitung dari total AR unsur penyusunnya. Sebagai contohnya,
MrH2O, maka dapat kita cari dengan mengalihkan 2 kali ARH karena di sini jumlah atom hidrogennya adalah 2, kemudian ditambah dengan 1 kali ARO sehingga akan didapatkan 2 dikalikan 1. Bilangan 1 ini bisa kita lihat di dalam tabel SPO, dan 1 dikalikan dengan 16 ini adalah ARO sehingga akan diperoleh 2 ditambah 16 sama dengan 18. Sekarang volume molar gas disimbolkan dengan V besar M kecil. Ini merupakan volume 1 mol gas di dalam keadaan tertentu. Yang pertama adalah keadaan standar. Keadaan standar ini ditentukan bahwa suhunya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan tekanannya adalah 1 atm atau 1 atmosfer. 1 mol gas X diketahui bahwa 22,4 liter, sehingga dapat dirumuskan bahwa V sama dengan N dikalikan 22,4, di mana V sama dengan volume gas pada STP dalam satuan liter dan N adalah volume mol. Saya ulang, dan N adalah mol gas dalam satuan mol. Yang kedua adalah volume gas dalam keadaan kamar atau RTP, di mana di sini suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. 1 mol gas pada keadaan ini adalah 24 liter. Sebagai contohnya, 1 mol gas O2 sama dengan 24 liter, sedangkan 0,5 mol gas O2 berarti 0,5 dikalikan 24 liter sehingga hasilnya adalah 12 liter. Di mana secara matematis untuk keadaan RTP, V bisa kita rumuskan V sama dengan N dikalikan dengan 24, di mana V adalah volume gas pada keadaan RTP dan N adalah mol gas dalam satuan mol. Nah, untuk rangkuman dari konsep mol, maka bisa kita buat tabel seperti ini, di mana mol, jika kita akan mencari masanya, dapat kita kalikan dengan AR atau MR-nya. Jika kebalikan mol, saya ulang, untuk kebalikannya, jika massa akan mencari mol, maka bisa kita bagi dengan AR dibagi dengan maksud saya AR atau MR-nya. Jika diketahui mol dan akan kita cari volume gasnya, maka bisa kita kalikan dengan 22,4. Begitu juga sebaliknya bisa kita bagi dengan 22,4. Jika mol akan kita cari jumlah partikelnya, maka bisa kita kalikan dengan bilangan Avogadro, dan jika sebaliknya maka bisa kita bagi dengan bilangan Avogadro. Nah, demikian tadi penjelasan kita tentang stoikiometri kimia atau hitungan kimia. Sampai jumpa di video Bu Anti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.